Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih dalam mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan, kita akan membahas tentang PSAK 57 yaitu terkait dengan provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Baik, sebelumnya kita lihat dulu. Jadi PSAK 57 ini menetapkan akuntansi dan pengungkapan untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Serta tujuannya yang lain yaitu untuk memastikan informasi yang memadai itu sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, serta agar para pengguna bisa memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Nah, ruang lingkup dari PSAK 57 yaitu diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan, serta hal-hal yang dicakup dalam PSAK lain, yaitu misalnya PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Kemudian pernyataan ini atau PSAK ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang sudah termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Kita bahas tentang definisi-definisinya dulu ya. Jadi mungkin di sini masih asing istilah-istilah tentang apa sih provisi, kemudian liabilitas kontingensi. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu kontrak eksekutori. Kontrak eksekutori itu apa sih? Jadi kontrak yang dimana kedua belah pihak yang terkait dengan kontrak tersebut itu belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Itu yang disebut dengan kontrak eksekutori. Lalu provisi adalah liabilitas atau kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi kapan kita akan membayar, kemudian kepada siapa, kemudian berapa jumlahnya itu belum diketahui secara pasti. Tapi kita sudah punya kewajiban terkait hal tersebut. Sebelumnya kita harus ingat dulu ya, ini kalau terkait dengan liabilitas ini masih dasar ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari juga. Jadi kalau liabilitas kan kewajiban kini dari entitas atau perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Oke, itu untuk penjelasan dari definisinya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke provisi. Tadi provisi sendiri didefinisikan dalam PSAK 57 sebagai liabilitas atau kewajiban yang waktu atau jumlahnya itu belum pasti. Nah, PSAK 57 itu menetapkan bahwa provisi itu harus diakui apabila yang pertama perusahaan memiliki kewajiban kini atau kewajiban yang harus ditanggung saat ini ya, baik bersifat hukum maupun konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian provisi juga harus diakui apabila kemungkinan besar atau probable dari penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya manfaat ekonomi, serta terdapat estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut. Nah, kalau kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi ini tidak bisa kita akui ya. Jadi harus terpenuhi ketiga syarat tadi. Nah, kriteria yang pertama tadi harus kriteria pengakuan yang pertama tadi harus ada kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa mengikat. Nah, kewajiban kini itu sendiri bisa berupa, tadi kita sudah jelaskan, bisa berupa kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum yaitu kewajiban yang timbul dari suatu kontrak,
peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Sedangkan kewajiban konstruktif ini berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Baik, pertama yang kewajiban hukum dulu ya. Untuk kewajiban hukum, PSAK 57 menetapkan bahwa kewajiban hukum dianggap ada hanya pada saat timbul keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan rancangannya. Nah, sedangkan yang kewajiban konstruktif tadi ya, coba saya jelaskan, kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku masa lalu, juga bisa jadi berdasarkan kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu, dan akibatnya perusahaan telah menimbulkan ekspektasi yang kuat dan sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oke, untuk contohnya kewajiban hukum tadi ya. Misalnya PT ABC ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak. Nah, perusahaan ini melakukan pencemaran lingkungan, tetapi melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di negara tempat perusahaan beroperasi. Oke, itu berarti kewajiban yang timbul dari kewajiban hukum. Salah satu negara tempat PT ABC beroperasi itu tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan PT ABC telah melakukan pencemaran tanah di negara tersebut selama beberapa tahun. Nah, kemudian pada suatu jangka waktu tertentu itu perusahaan bisa memastikan bahwa rancangan undang-undang yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun. Nah, dalam contoh ini terdapat kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Peristiwa yang mengikatnya adalah pencemaran tanah, karena bisa dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan itu mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT ABC. Itu contoh kewajiban hukum yang menyebabkan timbulnya kewajiban kini dari perusahaan. Nah, tadi udah kita jelaskan kewajiban kini itu tidak selalu harus berupa kewajiban hukum, tapi juga bisa berupa kewajiban konstruktif. Contohnya masih PT ABC tadi, perusahaan tadi kan dia industri minyak tadi ya. Nah, kemudian dia melakukan pencemaran lingkungan. Nah, kebetulan perusahaan ini beroperasi di negara yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan mengenai pemeliharaan lingkungan. Tetapi perusahaan tersebut dia sendiri itu memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan yang sudah dia publikasikan secara luas, yang menyatakan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua pencemaran yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki reputasi untuk menghormati kebijakannya sendiri yang sudah dipublikasikan tersebut. Nah, dalam contoh ini, perilaku perusahaan itu sendiri itu telah menciptakan ekspektasi yang sah dan kuat di kalangan pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan akan membersihkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, timbul kewajiban konstruktif dari peristiwa masa lalu yang mengikat, yaitu pencemaran lingkungan. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan kalau kewajiban hukum itu kalau ada peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang mengikat, yang akan diberlakukan. Sedangkan kalau kewajiban konstruktif itu timbul dari praktik baku masa lalu dari perusahaan itu sendiri atau kebijakan yang sudah dipublikasikan atau pernyataan yang cukup spesifik yang menyebabkan perusahaan itu membuat si pihak-pihak atau stakeholder itu mempunyai ekspektasi yang kuat bahwa perusahaan akan melaksanakan kebijakannya sendiri. Jadi dia bertanggung jawab atas kebijakan yang sudah dipublikasikannya sendiri. Oke, contoh lain
untuk kewajiban konstruktif, contohnya misalnya Dewan Direksi memutuskan untuk menutup suatu divisinya. Nah, sebelum tanggal pelaporan 31 Desember, keputusan ini tidak dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak ada langkah-langkah lain yang diambil dalam rangka mengimplementasikan keputusan tersebut. Nah, dalam contoh ini tidak ada peristiwa yang mengikat hingga tanggal 31 Desember sehingga tidak ada liabilitas atau kewajiban yang harus diakui. Oke, bedanya kalau tadi misalnya tidak ada komunikasi gitu ya, atau tidak ada publikasi terkait rencana Dewan Direksi menutup sebuah divisi. Tapi bedanya misalnya tanggal 12 Desember tuh memutuskan untuk menutup suatu divisi. Terus tanggal 20 Desembernya Dewan Direksi menyetujui adanya rencana terperinci untuk menutup divisi tersebut. Kemudian dia kirimkan surat kepada para pelanggan yang isinya mengingatkan para pelanggan untuk cari sumber pasokan lainnya, dan juga dikirimkan pemberitahuan pada para karyawan di divisi yang mau ditutup tadi. Nah, dalam contoh ini dengan dikomunikasikan atau diumumkannya keputusan tersebut kepada para pelanggan dan karyawan, maka menimbulkan kewajiban konstruktif karena pengumuman tersebut menimbulkan ekspektasi yang sah dan kuat bahwa divisi akan ditutup. Nah, dengan menganggap kedua kriteria yang lain telah dipenuhi, maka per 31 Desember diakui provisi sebesar estimasi terbaik dari biaya penutupan divisi. Itu contoh. Nah, untuk pengakuan provisi sendiri, provisi ini diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan terpisah dari tindakan entitas pada masa yang akan datang atau independent of future action, atau terkait dengan penyelenggaraan entitas pada masa mendatang. Contohnya, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang apa yang akan dilakukan entitas pada masa yang akan datang. Terus contoh lain misalnya biaya kegiatan purna operasi atau pasca operasi dari instalasi minyak itu hanya sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang udah ditimbulkan aja. Jadi enggak ngelihat kalau misalnya besok dia mencemari lingkungan lagi kayak gitu. Nah, itu yang diakui provisinya hanya sebatas yang sudah dilakukan saja atau peristiwa masa lalu saja. Nah, peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini itu disebut sebagai peristiwa mengikat, yaitu peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan perusahaan tidak memiliki alternatif lain kecuali harus menyelesaikan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, peristiwa mengikat harus terjadi agar suatu provisi bisa diakui. Nah, PSAK 57 itu tidak memperbolehkan pengakuan provisi hanya karena tujuan manajemen semata. Artinya misalnya perusahaan harus menyelesaikan kewajiban karena dipaksakan hukum atau memang sudah menjanjikan kepada pihak lain untuk menunaikan suatu kewajiban tertentu. Nah, kalau perusahaan tersebut bisa menghindari pengeluaran di masa depan melalui tindakannya di masa depan, misalnya penjualan aset, maka perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban kini untuk pengeluaran di masa depan dan tidak ada provisi yang harus diakui. Jadi provisi sekali lagi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan terpisah dari tindakan bisnis entitas di masa depan. Contohnya perusahaan penerbangan itu diwajibkan untuk melakukan perbaikan besar atas pesawat terbangnya setiap 3 tahun sekali. Nah, dalam contoh ini tidak ada provisi yang diakui karena kita tidak tahu atau tidak bisa memastikan atas kewajiban yang timbul dari tindakan di masa depan. Nanti akan terjadi apa di masa depan kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mengakuinya. Jadi terpisah ya antara peristiwa di masa lalu dengan peristiwa di masa yang akan datang. Nah,
ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan perbaikan pesawat tadi itu tidak menimbulkan kewajiban atas biaya perbaikan tersebut. Karena dalam contoh ini kewajiban untuk melakukan perbaikan ini tidak terpisah dari tindakan perusahaan di masa depan. Jadi perusahaan bisa menghindari pengeluaran masa depan melalui tindakannya di masa depan. Contohnya dengan menjual pesawat yang bersangkutan. Jadi dia nggak akan keluar biaya untuk perbaikan kalau dia ngejual pesawatnya yang dia punya kayak gitu. Jadi otomatis tidak ada provisi yang diakui seperti itu. Oke, kemudian tadi belum saya jelaskan yang kriteria pengakuan yang kedua tadi ya, terkait dengan harus adanya kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Jadi dalam PSAK 57 ini arus keluar sumber daya dianggap sebagai suatu kemungkinan besar jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Artinya probabilitasnya itu di atas 50%. Jadi kalau ada kemungkinan terjadi atau tidak terjadi itu lebih banyak yang mana? Kalau misalnya di atas 51% baru boleh diakui. Contoh yang paling sederhana yang paling banyak kita jumpai sehari-hari mungkin ini ya, garansi itu ya teman-teman. Garansi itu termasuk kewajiban yang jumlahnya itu tidak diketahui dengan pasti, terus kapan juga akan dikeluarkan dan kepada siapa kita akan bayarkan itu tidak, perusahaan kan nggak tahu nih waktu ngejual barang, misalnya ngejual TV gitu ya, ada 100 unit. Nah, TV yang rusak itu yang beli siapa, terus kapan ngeklaimnya, terus jumlah kerusakannya berapa itu kan perusahaan tidak tahu. Nah, itu kemungkinan besar kalau misalnya dalam pengalaman masa lalu kemungkinan besar akan terjadi klaim atas garansi, maka kita bisa mengakui adanya provisi dalam rangka menjamin produk yang dijual, seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah pengukuran ya. PSAK 57 ini menetapkan bahwa jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik, yaitu nilai ekspektasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Nah, secara khusus dalam mengukur provisi ini PSAK 57 mensyaratkan bahwa suatu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan kondisi ya. Kemudian mendiskonto provisi tersebut apabila dampak nilai waktu dari time value for money itu cukup material. Jadi jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan atau present value dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi kan kita tadi nggak tahu nih bakal ngeluarin berapa. Nah, kita membuat ekspektasi, kemudian kita present value kan ke nilai sekarang, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya untuk pengukuran dengan mempertimbangkan peristiwa masa depan seperti perubahan pada hukum dan teknologi di mana ada bukti objektif yang memadai bahwa peristiwa masa depan tersebut akan terjadi. Kemudian tidak mempertimbangkan keuntungan sehubungan dengan pelepasan aset. Jadi walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi, maka kita tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Jadi kalau aset itu tadi terkait dengan kewajiban kita membayar ke orang lain, ke pihak lain, maka
walaupun aset tersebut nantinya akan dilepas, itu tidak bisa mempengaruhi atau tidak kita pertimbangkan dalam perhitungan provisi, seperti itu. Kemudian terkait dengan penggantian. Nah, apabila kita biasanya nih diasuransikan gitu ya, diasuransikan sehingga kita nantinya tidak menanggung sendiri semuanya dari kewajiban yang timbul atas peristiwa masa lalu yang kita akibatkan dari kegiatan operasional kita. Nah, apabila suatu perusahaan mengharapkan penggantian sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi, misalnya melalui kontrak asuransi, santunan atau garansi dari pemasok, maka perusahaan harus mengakui penggantian pembayaran hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Namun jumlah yang diakui sebagai penggantian ini tidak boleh melebihi dari nilai provisi ya. Kemudian mengakui penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Tapi dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang terkait dengan provisi itu bisa disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantian, nilai penggantiannya. Seperti itu terkait dengan penggantian. Nah, terkait dengan provisi yang akan kita laporkan, provisi ini harus ditelaah ya setiap atau direview setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terupdate gitu. Nah, kalau misalnya arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban ini kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut harus dibatalkan. Jadi setelah melalui proses review ternyata kok ada besar kemungkinan bahwa kita nggak akan bayar ke pihak tersebut, maka provisi yang sudah akan kita laporkan tadi harus kita lakukan pembatalan. Kemudian PSAK 57 juga menetapkan bahwa provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Nah, persyaratan pengukuran untuk provisi itu harus diterapkan dalam 3 kasus khusus, yaitu kerugian operasi masa depan, kontrak yang memberatkan, dan restrukturisasi. Jadi PSAK 57 ini menetapkan bahwa provisi itu tidak boleh diakui untuk kerugian operasi di masa depan. Jadi misalnya kita udah memperkirakan nih bahwa akan terjadi kerugian operasi masa depan. Nah, di sini perkiraan tadi itu merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Nah, dalam hal tersebut ini kita nggak boleh mengakui adanya provisi, tapi harusnya masuk ke penurunan nilai aset, jadi masuknya ke PSAK 48 kayak gitu. Terus terkait dengan kontrak yang memberatkan atau onerous kontrak, jadi apabila perusahaan terikat dalam suatu kontrak yang memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak itu harus diakui dan diukur sebagai provisi. Kontrak yang memberatkan itu apa sih? Kontrak yang memberatkan itu adalah kontrak yang biayanya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya itu melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Jadi saya ulangi ya, kontrak memberatkan itu adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya itu lebih besar daripada manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Contohnya, misalnya suatu perusahaan mengoperasikan sebuah pabrik yang sebenarnya itu profitable gitu ya, yang pabrik tersebut disewa berdasarkan perjanjian sewa operasi atau operating lease. Nah, selama bulan Desember perusahaan itu memindahkan operasinya ke pabrik yang baru. Sedangkan kontrak sewa pabrik yang lama itu masih akan berlaku selama 4 tahun ke depan dan nggak boleh dibatalkan.
Dan juga pabrik tersebut nggak boleh disewakan lagi ke orang lain. Jadi kita udah kadung nyewa pabrik selama 5 tahun nih misalnya. Nah udah 1 tahun kita pindah ke pabrik yang baru. Padahal kita masih punya kontrak sewa 4 tahun kan sama pabrik yang lama, dan kita nggak boleh dibatalin dan nggak boleh juga disewakan ke orang lain. Nah itu namanya terjadi kontrak yang memberatkan, dan provisi itu harus diakui sebesar estimasi terbaik atas pembayaran sewa yang nggak bisa kita hindari, kayak gitu. Terus terkait dengan restrukturisasi ya, restrukturisasi itu perombakan manajerial gitu. Jadi misalnya mengganti direksi, menutup atau mengubah suatu divisi gitu. Nah, terkait dengan biaya restrukturisasi, PSAK 57 ini menetapkan bahwa suatu provisi ini hanya boleh diakui kalau kriteria pengakuan umum untuk provisi ini bisa dipenuhi. Nah, kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi hanya muncul kalau perusahaan dia memiliki rencana formal yang detail gitu ya untuk melakukan restrukturisasi, dan juga menimbulkan ekspektasi yang sah dan kuat kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari restrukturisasi bahwa perusahaan akan melaksanakan restrukturisasi tersebut dengan memulai implementasi rencananya atau mengumumkan pokok-pokok dari rencananya. Kalau nggak ada dokumen formalnya dan nggak dikomunikasikan ke pihak-pihak yang melakukan yang terkena dampak restrukturisasi, maka provisi itu tidak boleh diakui. Oke, ini kontrak memberatkan tadi udah. Kemudian pengungkapan ya. Nah, untuk setiap jenis provisi, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan informasi. Yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode, kemudian provisi tambahan yang dibuat dalam periode yang bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada, kemudian jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode yang bersangkutan, kemudian jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode yang bersangkutan, serta peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Selanjutnya entitas juga harus mengungkapkan terkait dengan uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus kas keluar dari sumber daya yang terjadi, kemudian indikasi mengenai ketidakpastian saat dan jumlah dari arus keluar dari sumber daya, kemudian jumlah estimasi penggantian yang akan diterima. Ini yang harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Hal lain yang diatur dalam PSAK 57 selain provisi yaitu liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi itu didefinisikan dalam PSAK 57 yaitu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, dan atau jumlah kewajiban tersebut tidak bisa diukur secara andal. Kemudian aset kontingensi. Kalau aset kontingensi ini sebaliknya dari liabilitas kontingensi. Aset kontingensi itu adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali perusahaan. Jadi intinya kontingensi ini sesuatu yang belum pasti, yang belum benar-benar bisa kita pastikan akan kita bayarkan kalau liabilitas atau akan kita terima kalau itu aset. Nah, kalau realisasi penghasilan itu sudah bisa dipastikan, maka aset tersebut bukan lagi merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset saja. Gitu. Jadi apabila aset kontingensi ini diungkapkan, maka harus dilakukan pengungkapan terkait dengan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi dan estimasi dari dampak finansialnya. Nah, karena berdasarkan ketentuan PSAK 57 dan prinsip konservatif, maka aset kontingensi ini jarang diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi kenapa? Karena belum pasti itu tadi ya, kemungkinan kepastiannya itu kecil di bawah 50%, maka perusahaan ini jarang mengungkapkan yang namanya aset atau liabilitas kontingensi. Demikian materi terkait dengan PSAK 57. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.